Skuad AFF rasa Eropa. Wajah baru TC Timnas penuh kejutan. Jadi eksperimen besar John Hartman. Gelombang antusiasme kembali menyelimuti pecinta sepak bola Indonesia menjelang bergulirnya ASEAN Mitsubishi Electric Cup, atau yang lebih dikenal sebagai Piala AFF. Turnamen paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara itu selalu menghadirkan cerita menarik, mulai dari rivalitas panas antar negara hingga kemunculan bintang-bintang baru yang menjadi sorotan publik. Namun kali ini, perhatian para penggemar tidak hanya tertuju pada lawan-lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Fokus utama justru mengarah kepada rumor yang beredar mengenai komposisi skuad Garuda yang akan dipanggil mengikuti pemusatan latihan atau training camp di bawah arahan pelatih kepala John Hartman. Berbagai spekulasi bermunculan di media sosial dan forum sepak bola. Banyak yang meyakini bahwa Hartman tengah menyiapkan sebuah proyek besar yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Jika biasanya Piala AFF menjadi ajang bagi pemain-pemain domestik dan skuad pelapis, kali ini muncul kabar bahwa Timnas Indonesia akan tampil dengan nuansa yang jauh lebih modern dan beraroma Eropa. Rumor tersebut tentu langsung memancing rasa penasaran publik. Pasalnya, selama beberapa tahun terakhir Indonesia memang gencar mengembangkan kualitas tim nasional melalui kombinasi pemain lokal berbakat, pemain diaspora, serta talenta muda yang menimba ilmu di luar negeri. Bila kabar ini benar adanya, maka Piala AFF 2026 bukan hanya menjadi ajang perebutan trofi semata. Turnamen ini juga berpotensi menjadi laboratorium eksperimen besar bagi John Hartman untuk menguji berbagai skema permainan yang nantinya bisa diterapkan pada kompetisi yang lebih tinggi. Aroma Eropa di tubuh Garuda. Istilah skuad AFF rasa Eropa mulai ramai diperbincangkan karena adanya kemungkinan hadirnya sejumlah pemain yang memiliki pengalaman bermain atau berkembang dalam lingkungan sepak bola Eropa. Karakteristik pemain yang dibentuk dalam kultur sepak bola Eropa umumnya memiliki beberapa keunggulan yang sangat menonjol. Mereka terbiasa bermain dengan tempo tinggi, disiplin taktik yang ketat, kemampuan duel fisik yang kuat, serta transisi menyerang dan bertahan yang berlangsung sangat cepat. Karakter seperti inilah yang diakini ingin dibangun oleh Hartman dalam skuad Garuda. Pelatih asal Inggris tersebut dikenal memiliki filosofi permainan yang menekankan organisasi tim, pressing agresif, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai situasi pertandingan. Apabila para pemain dengan latar belakang sepak bola Eropa benar-benar masuk ke dalam skuad AFF, maka Indonesia berpotensi memiliki identitas permainan yang berbeda dibandingkan rival-rivalnya di Asia Tenggara. Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Filipina mungkin akan menghadapi tantangan baru ketika berjumpa Indonesia. Mereka tidak hanya harus menghadapi kualitas individu para pemain Garuda, tetapi juga sistem permainan yang lebih modern dan sulit diprediksi. Mengapa Hartman memilih melakukan eksperimen sekarang? Pertanyaan ini menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas oleh para pengamat sepak bola nasional. Ada beberapa alasan yang dinilai cukup masuk akal mengapa Hartman berpeluang melakukan eksperimen besar menjelang Piala AFF. Pertama adalah kebutuhan regenerasi pemain. Setiap tim nasional yang ingin berkembang harus memiliki kedalaman skuad yang kuat. Ketergantungan terhadap 11 pemain inti merupakan risiko besar dalam sepak bola modern. Cedera, akumulasi kartu, hingga penurunan performa bisa terjadi kapan saja. Karena itu, Piala AFF dianggap sebagai momen yang tepat untuk melihat kemampuan pemain-pemain baru dalam atmosfer kompetisi internasional. Kedua adalah kebutuhan untuk memperluas pilihan taktik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. Namun untuk bersaing di level yang lebih tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia, tim nasional membutuhkan lebih banyak variasi permainan. Hartman tentu ingin mengetahui siapa saja pemain yang mampu menjalankan instruksi taktiknya dengan baik. Semakin banyak pemain yang memahami filosofi permainan sang pelatih,
Semakin fleksibel pula Indonesia menghadapi berbagai lawan. Ketiga adalah faktor jadwal kompetisi internasional. Piala AFF seringkali tidak masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Akibatnya, beberapa klub luar negeri berhak menahan pemain mereka untuk tetap bersama klub. Situasi ini membuat pelatih harus berpikir kreatif dalam menyusun komposisi skuad. Memanggil pemain muda potensial atau wajah-wajah baru menjadi solusi yang realistis sekaligus menguntungkan untuk jangka panjang. Keempat adalah efek kejutan terhadap lawan. Dalam sepak bola, informasi adalah senjata penting. Semakin sedikit lawan mengetahui pola permainan sebuah tim, semakin besar peluang tim tersebut menciptakan kejutan. Dengan menghadirkan pemain-pemain baru yang belum banyak dianalisis oleh lawan, Indonesia berpotensi memperoleh keuntungan strategis selama turnamen berlangsung. Prediksi bentuk skuad eksperimen. Meski belum ada pengumuman resmi dari PSSI, berbagai prediksi mulai bermunculan mengenai seperti apa wajah skuad Indonesia nanti. Di sektor pertahanan, Hartman kemungkinan akan mengandalkan pemain-pemain yang memiliki postur ideal dan kemampuan membaca permainan yang baik. Back-back dengan karakteristik Eropa biasanya unggul dalam duel udara serta memiliki ketenangan ketika membangun serangan dari lini belakang. Kehadiran tipe pemain seperti ini dapat membantu Indonesia menghadapi tekanan lawan dengan lebih efektif. Masuk ke lini tengah, area ini diprediksi menjadi pusat eksperimen terbesar. Hartman dikenal menyukai gelandang yang tidak hanya piawai menguasai bola, tetapi juga agresif saat melakukan pressing. Gelandang modern harus mampu menyerang sekaligus bertahan dalam intensitas tinggi selama 90 menit. Karena itu, para pemain muda dengan stamina prima dan kemampuan distribusi bola yang baik berpeluang mendapatkan kesempatan menunjukkan kualitas mereka. Sementara itu, lini depan kemungkinan akan diisi kombinasi pemain cepat dan striker yang memiliki penyelesaian akhir tajam. Sepak bola modern menuntut penyerang untuk aktif bergerak tanpa bola dan membantu proses pressing. Oleh sebab itu, Hartman diyakini akan memilih pemain yang tidak hanya produktif mencetak gol, tetapi juga memiliki etos kerja tinggi. Jika semua sektor tersebut mampu berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi tampil lebih agresif, lebih terorganisasi, dan lebih sulit dihentikan oleh lawan-lawannya. Antusiasme supporter semakin tinggi. Di tengah berbagai rumor yang beredar, antusiasme supporter Indonesia justru semakin meningkat. Banyak pendukung Garuda penasaran dengan daftar pemain yang nantinya dipanggil mengikuti pemusatan latihan. Mereka ingin melihat apakah benar akan ada banyak wajah baru yang mendapat kesempatan membela merah putih. Sebagian supporter mendukung penuh langkah eksperimen tersebut. Menurut mereka, Indonesia harus mulai berani memberikan panggung kepada pemain-pemain muda agar memiliki pengalaman internasional sejak dini. Namun ada pula yang mengingatkan bahwa eksperimen tetap harus dilakukan secara terukur. Target meraih gelar juara Piala AFF tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Perdebatan seperti ini sebenarnya menunjukkan satu hal penting. Ekspektasi masyarakat terhadap timnas Indonesia kini semakin tinggi. Publik tidak lagi sekadar berharap tim nasional tampil kompetitif. Mereka ingin melihat Indonesia benar-benar menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara dan mampu bersaing di level Asia. Menanti pengumuman resmi. Hingga saat ini, seluruh pembahasan mengenai skuad rasa Eropa masih berada dalam ranah spekulasi dan prediksi. Belum ada kepastian mengenai siapa saja pemain yang akan dipanggil oleh John Hartman. Semua jawaban baru akan terungkap ketika PSSI secara resmi merilis daftar peserta training camp Timnas Indonesia. Meski demikian, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah tingginya rasa penasaran publik terhadap proyek baru sang pelatih. Jika eksperimen ini berhasil, Indonesia bukan hanya berpeluang meraih prestasi di Piala AFF, tetapi juga mendapatkan fondasi kuat untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Kini para pecinta sepak bola tanah air hanya bisa menunggu. Menunggu daftar nama yang akan dipanggil. Menunggu strategi baru yang akan diterapkan.
Dan tentu saja menunggu apakah proyek besar John Hartman benar-benar mampu membawa timnas Indonesia selangkah lebih dekat menuju era kejayaan yang selama ini diimpikan. Apakah skuad AFF rasa Eropa akan menjadi senjata rahasia yang membawa Garuda terbang lebih tinggi? Ataukah eksperimen ini justru menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi? Semua jawabannya akan segera terungkap ketika peluit pertama Piala AFF 2026 resmi dibunyikan.